Boxnya nomor berapa, Mbak Yeni? Box nomor 1 sekarang, Mbak. Kita buka box nomor 1. CLBK, cinta lama belum kelar. Mbak Yeni, sebelum saya sampaikan ke panelis, hal apa yang membuat Mbak Yeni ini sampai sekarang belum bisa move on? Move on dari mana? Apa aja, dalam hidup, cinta, atau apapun, pengalaman, ada nggak? Yang bisa belum move on, apa ya Mbak ya? Saya tahu. Apa tuh? Silakan Kang Maman. Mempertahankan dan mengembalikan nama baik Gus Dur nggak akan bergerak senti pun beliau. Sebelum Gus Dur dibalikan namanya. Hebat banget. Benar begitu? Ya, buat saya ini kan bukan masalah posisi ya Kang Maman ya. Kang Maman sangat ngerti. Jadi memang belum bisa move on sih Kang kalau soal itu. Berarti Tapi itu ya. sebagai saudara, saya sudah memaafkan Cak Imin. Harus dimaafkan. Tapi prinsip politik nggak boleh goyah. Nah, itu sih kira-kira Kang Maman, saya nggak bisa move on dari posisi politik itu sih, posisi moral itu ya. Jawaban Mbak Yeni barusan menunjukkan dan memberi gambaran wanita tangguh bagi Sherly. Tepuk tangan dulu boleh nggak teman-teman? Dan ketika nama beliau untuk tahun 2024 nanti naik sebagai salah satu cawapres bagi Sherly, ini angin segar untuk para perempuan di Indonesia. Apalagi tadi Mbak Yeni menyebut muda dan perempuan, dan beliau adalah representasi itu. Sherly tadi akhirnya menulis satu pantun untuk Mbak Yeni sekaligus pertanyaan. Bilang cakep ya teman-teman ya? Ya, cakep. Belum. Sungguh segar udara pagi. Cakep. Cocok sekali untuk olahraga berlari. Cakep. Mbak Yeni yang Sherly hormati, apa sih tips jadi wanita tangguh masa kini? Wah, bisa aja ya Sherly. Keren ya. Sherly sama Kang Maman ini memang duo syair banget. Silakan Keren dijawab, Mbak. banget ya. Perempuan itu ingin mengedepankan ya kepentingan orang-orang yang dicintainya. Nah, untuk menjadi wanita tangguh, dia tidak boleh, dia harus bekerja untuk kepentingan orang banyak ya, tapi juga jangan lupa kepentingan dirinya sendiri, dalam hal ini adalah kepuasan batinnya. Nah, jadi perempuan harus juga bisa memperhatikan mental health dia. Dia harus tahu bahwa perasaan dia pun berharga. Dirinya pun harus mendapatkan me time. Nah, baru dia bisa jadi perempuan tangguh. Kalau dia bisa ngurus dirinya sendirilah, gitu ya, secara fisik sehat, secara mental juga seimbang, maka dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintainya. Baik. Oke, tunggu. Kalau Kang Maman udah kelar belum tadi ke Mbak CLBK. Yeni soal move on, cinta lama belum kelar ini? Ada yang belum selesai. Silakan. Gus Dur itu bukan melindungi minoritas, tapi melindungi yang tersolimi. Iya. Tetapi akibatnya Gus Dur sendiri tersolimi. Kalau buat saya, Kang Maman, Gus Dur, mungkin ini juga ya, saya berlindung di balik spiritualitas. Ketika harus mencerna semua proses politik yang terjadi. Terhadap Gus Dur, terhadap kami sekeluarga, berat waktu itu bagi kami. Karena sebagai keluarga kita nggak memilih ya. Kita hanya melihat efeknya saja. Kalau Gus Dur memang aktor politik, sehingga sudah tahu dampak dari sebuah resiko langkah atau kebijakan. Nah, kalau kita sebagai keluarga biasanya nggak memilih. Jadi cuma bisa sakit hati ketika melihat bapaknya atau mendengar bapaknya dikata-katain orang, dihujat dan lain sebagainya, atau bahkan dilengserkan. Nah, itu berat. Secara emosional berat sekali bagi kami sekeluarga. Tetapi secara rasional, saya cukup mengerti proses politik yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, Gus Dur tidak mau berkompromi. Sehingga kemudian Gus Dur dijatuhkan. Gus Dur tidak akan dicintai kalau beliau melakukan kompromi-kompromi politik hanya untuk bertahan melanggengkan kekuasaan beliau. Gus Dur sekarang dicintai oleh sebagian masyarakat karena beliau memang mengorbankan dirinya untuk meletakkan pondasi demokrasi di negara kita. Oke, kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Mbak Yeni? Oke, box nomor 3, Mbak. Box nomor 3. Kita buka play or pass. Pass aja lah. Sekarang boleh pass dong, Mbak. Mentang-mentang Mbak Yeni punya tips move on ya, langsung cepet. Nomor berapa sekarang, Mbak? Jangan move on lagi, Kak. Yang di tengah aja, Mbak, nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Gus Dur. Oke. Mbak Yeni, saya mau nanya deh. Gus Dur kan dikenal sebagai bapak pluralisme ya. Bicara soal pluralisme sekarang ini, menurut Mbak Yeni masih relevan nggak sih dengan situasi sekarang? Makin relevan.
Kenapa Mbak? Karena lihat situasi dunia yang sekarang ada namanya sosial media itu kecenderungannya, algoritmenya membelah masyarakat. Nah, pluralisme itu adalah sebuah kesadaran tentang mengelola kebinekaan yang ada di sekeliling kita. Tapi Mbak Yeni, kenapa di era sekarang menurut Anda kalau pluralisme itu masih sangat relevan ya, kenapa bangsa kita masih mudah untuk terpecah belah? Apa yang salah? Menurut saya yang salah politisinya. Politisinya. Dan tokoh-tokoh di masyarakat yang memang sengaja mengompor-ngomporin, yang sengaja memanas-manasi masyarakat dengan isu agama, dengan isu SARA. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Karena paling gampang. Mbak Yeni itu tetap di PKB atau tidak misalnya ya? Karena kan sekarang ini dengan kostumnya itu malah saya ingat tuh temennya Mbak Yeni yang kemarin solid itu kan bajunya begini nih, hitam merah gitu ya partainya tuh kan. Kemarin lagi di Tokyo mungkin ya, lagi di Jepang tuh waktu teriak solid itu. Oke. Nah, tapi kan sebetulnya kan ada darah hijaunya nih, ada darah PKB. NU-nya nih, PKB-nya itu sebetulnya mau kemana sih nanti larinya? Apakah rekonsiliasi dengan bajunya begini gitu ya? Jangan-jangan sudah milih salah satu cawapres gitu ya? Apa tetap di PKB gitu? Saya udah tahu nih pasti kalau pilihan warna salah gitu ya tadi waktu mau berangkat. Wah, ini pasti bisa jadi isu nih gitu Tapi kan. saya juga hijau. Makanya Kok ini- saya pakai Tapi saya pakai warna pink. Nggak ada partai pink Indonesia gitu kan. Netral ya. Netral gitu. Kalau perkara ini sih gara-gara ini merah putih. Oh, Gara-gara merah putih. Walaupun nanti Mbak Yeni nggak jadi cawapres, siapapun presidennya saya berharap Mbak Yeni jadi Mendikbud. Kenapa? Sampai hari ini Indonesia tuh belum punya peta jalan literasi dan peta jalan pendidikan. Dan Mbak Yeni tahu betul prinsip Ki Hajar Dewantoro sudah banyak ditinggal dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua bicara Gus Dur, ada yang menarik dari revolusi mental Gus Dur. Kalangan stand up komedian tahu betul. Self mockery-nya luar biasa. Yes. Mengejek diri sendirinya luar biasa. Iya. Bayangkan ketika orang-orang teriak Gus Dur mundur, dengan tenang Gus Dur jawabnya apa? Saya jalan aja ke depan disuruh maju, nggak susah dan dituntun, disuruh mundur. Nah. Dan begitu ikhlasnya dia melihat itu gitu kan. Dan itulah yang membuat ya ini prinsipnya kuat banget. Kalau harus balik lagi ke dulu ya saya tetap nggak apa-apa Gus Dur seperti itu. Iyalah. Yang penting prinsipnya tetap tegas. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.